Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, kebaikan ya dari dunia nanti sampai akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Pilpres ya tahun 2024 besok. Ini menarik kajiannya, yaitu tentang situasi politik dan analisanya ya. Jadi ini anggap aja saya seorang pengamat ya, pengamat freelance ya, nggak buruk-buruk amat lah nantilah. Ada satu yang menarik terkait dengan manuver-manuver politik yang terjadi ya. Yang pertama yaitu ketika Bapak Anies Baswedan itu tiba-tiba berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ya, Caimin. Ini satu langkah yang kontroversial dalam publik ya, apalagi kita kenal bahwa PKB yang dalam hal ini adalah mewakili representasi dari kebanyakan warga Nahdliyin ya, kebanyakan loh ya, tidak semua, mungkin kan sebagian ke partai yang lain ya, boleh-boleh saja. Itu tiba-tiba menjadi pasangan Anies Baswedan yang sebenarnya dia tidak punya partai sih, tapi kemudian Anies ini menjadi daya tarik setelah dia menang di Pilkada Jakarta kemarin. Yang menarik ini, kontroversi ini kemudian jadi perdebatan tidak hanya pada tingkatan tataran atas tapi juga tataran bawah. Anggap aja ini saya salah satunya yang dari tataran bawah yang kemudian mencoba mengurai, menganalisa dan memberikan wawasan terkait dengan situasi yang saat ini terjadi ya, dari sudut pandang arus bawah. Ini obrolan arus bawah. Jadi ini menarik ya, Anies yang kemudian itu menjadi satu simbol Islam garis keras yang disimbolkan menjadi salah satu ikonik wakil dari Islam garis keras yang kemudian representasi dari Pilkada Jakarta kemarin itu kan luar biasa. Itu satu proses dikotomisasi politisasi agama versus Ahok kemarin ya, akhirnya beliau menang ya. Itu menjadi satu semacam image icon yang tidak mudah untuk dilupakan pada benak masyarakat kita, termasuk saya gitu loh. Lantas kemudian tiba-tiba PKB hadir di situ. PKB hadir di situ melalui Caimin dengan Surya Paloh yang ada di sana. Tiba-tiba mengusung Anies. Setelah Anies diusung, kemudian yang awalnya dulu adalah yang menjadi rumor bahwa pendamping Anies Baswedan itu dari Demokrat ya, putra mahkota dari SBY, Pak Agus Yudhoyono, ternyata kemudian berbalik, tertelikung oleh Muhaimin Iskandar dengan Surya Paloh. Tiba-tiba muncullah Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Ini menarik sahabat, yang dulunya itu ikonnya Islam garis keras, tapi sekarang justru menjadi wakilnya adalah PKB yang notabene adalah Islam Nusantara, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lurus, yang lemah lembut, yang antitesa dari simbol dari Anies. Ini menarik. Kenapa demikian menurut saya? Jadi langkah menjadikan Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan itu langkah yang menurut saya sangat cerdas dan brilian dari sudut pandang ini kaum bawah ya, kaum bawah, jadi bukan elit politik. Tapi kalau boleh setuju boleh, enggak juga boleh ya. Cerdasnya gimana? Ketika Caimin dipasangkan dengan Anies Baswedan, itu sama saja melangkah dalam satu seni berpolitik itu membunuh potensi Islam radikal atau mungkin Islam yang dulu nemplok di Anies. Itu sudah dihentikan langkahnya. Jadi di partai ini sih dalane loh. Sudah tidak ada lagi proses ke arah sana. Yang mana kepentingan bangsa ini, dalam kepentingan
untuk menjaga supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa atas nama politisi agama itu terkurangi secara signifikan dengan adanya langkah Caimin sebagai wakil presidennya Anies Baswedan. Jadi otomatis mereka sudah tidak ada ruang, sahabat. Tidak ada ruang, benar nggak? Di situ ada PKS, ada Partai Umat. Tapi ketika yang menjadi nomor 2-nya adalah Muhaimin Iskandar, didukung kemudian adanya nasional, di situ ada Nasdem, ya. Ada Nasdem. Otomatis mereka yang membawa, dan saya yakin PKS itu tidak mau kemudian tergambarkan sebagai salah satu partai Islam yang radikal. Saya ingin tidak mau. Mereka juga ingin membawa pada satu situasi moderat. Tapi pasca Pilkada DKI Jakarta itu kan tidak bisa kemudian hilang dari benaknya bahwa PKS, apalagi Amin Rais ya, yang hari ini juga mendukung di koalisi ini dengan Partai Umat ya, bukan non parlementer lah. Jadi itu mungkin tidak perlu dihitung banyak ya, karena ini belum punya suara di parlemen ya, walaupun nimbrung juga di koalisi Anies Baswedan. Itu tidak begitu signifikan hari ini setelah adanya langkah dari Caimin sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Mereka sudah tidak memiliki langkah strategis. Artinya apa? Artinya pasti terjadi satu deal politik interpersonal dari Anies Baswedan dan Caimin. Apa yang nanti kita bawa, apa komitmen kita selama kita satu tim untuk proses pemenangan pemilu 2024. Dan saya yakin, jadi cerdasnya politis jadi mungkin ini menarik ya. Jadi mungkin PKB itu kan warisannya Gus Dur ya, tidak hanya warisan kelembagaan, tapi justru juga warisan-warisan dalam proses cara berpikir, manhajul fikirnya itu kan warisan-warisan dari Gus Dur. Jadi bisa jadi ini kayak positioning yang sebenarnya tidak untuk dirinya, tidak untuk kelompoknya secara eksklusif. Padahal sebenarnya kalau misalkan ini untuk kelompoknya, itu justru mungkin menurut saya merugikan untuk PKB atau Caimin, karena gimana, harus bahwa mungkin akan mencoba kok nopo toh tiba-tiba jadi gelemen jadi wakil Anies, akan kayak gitu. Tapi ketika kita coba membaca alur pemikiran yang lebih besar dari makro, dari sudut pandang kepentingan bangsa, menurut saya ini luar biasa. Menurut saya ini luar biasa, dan ini juga bagian dari kecerdasan cara berpolitik ala NU, ala PKB yang dilakukan oleh mungkin timnya, perumusnya dari Muhaimin Iskandar ya. Itu yang pertama. Jadi ketika Muhaimin Iskandar menjadi wakilnya Anies, itu justru menjadi langkah strategis, langkah cerdas untuk mematikan potensi-potensi disintegrasi bangsa dengan atas nama politik agama, sahabat. Terus keuntungan yang kedua, jadi ketika Muhaimin Iskandar itu dijadikan wakilnya Anies, otomatis ini secara tidak sadar dalam sudut pandang politik merubah 180 derajat peta politik sebelumnya. Jadi sebelum Muhaimin Iskandar itu menjadi wakil presiden, jadi tokoh-tokoh NU itu nggak ada yang lirik, sahabat. Tokoh-tokoh NU itu nggak ada yang lirik. Mahfud MD belum lah, mungkin dilirik tapi jauh lah. Khofifah juga tidak, Yeni Wahid tidak. Tapi pasca Muhaimin ini menjadi wakil presiden, itu tokoh-tokoh NU nasional itu menjadi masuk radar kembali. Sebelumnya kan nggak masuk radar. Justru yang digadang-gadang menjadi wakil presiden dari kebanyakan calon presiden itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat pokoknya yang sugih lah, sing duwe backingan ekonomi secara besar. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Haritanu Sudibjo, Erlangga Hartanto, itu masuk, itu kan sebelumnya itu. Tapi pasca Muhaimin Iskandar masuk sebagai calon wakil presidennya Anies, peta itu berubah. Tokoh-tokoh NU yang sebelumnya tidak masuk radar itu hari ini malah menjadi prioritas lagi. Dan bahkan terakhir kemarin diumumkan bahwa calonnya Ganjar Pranowo, calon wakil presiden Ganjar Pranowo ya, itu adalah Bapak Mahfud MD. Mahfud MD ini NU.
NU tulen dia. Bahkan dalam sesi wawancara beliau mengatakan saya itu NU sebelum saya lahir katanya. Saya tidak membahas terkait dengan background beliau politik atau lain sebagainya, enggak ya, tapi yang jelas hari ini beliau adalah juga warga NU yang awalnya di 2024 ini masuk radar dalam opsi yang terakhir, tapi justru pasca Muhaimin Iskandar menjadi wakilnya Anies, itu Pak Mahfud malah dijadikan calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo. Sahabat, merubah dua hal yang mendasar setelah Caimin menjadi wakilnya Anies. Yang pertama, menutup jalan masuknya politisasi agama yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang kedua, membuka peluang bargaining position dari warga NU melalui representasi dari tokoh-tokoh NU nasional. Dan ini terjadi, dan fakta, dan hari ini sudah terjadi hal itu. Ini tingkat tinggi. Terus kemudian hari ini yang belum terbaca itu Prabowo Subianto. Apakah ini akan mengambil juga tokoh dari NU, ataukah di wacana arus atas ya, wacana wacana utama, jadi arus utamanya itu adalah ini yang digadang-gadang jadi wakilnya adalah si Gibran ya, Gibran putra dari Bapak Jokowi. Jadi mungkin satu-satunya koalisi yang mengusung nasionalisme murni itu dari Prabowo Subianto. Kita bisa lihat Prabowo Subianto itu di dalam peta koalisi parlemen itu memiliki dukungan yang luar biasa, 261 kursi dengan 45,39%. Didukung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Perindo, dan Partai Bulan Bintang. Bayangkan, dari banyaknya pendukung dari itu yang mewakili partai ya, Islam itu PAN dan Partai Bulan Bintang. Tapi kemudian nggak tahu apakah ini nanti koalisinya itu nanti dengan koalisi dengan Pak Gibran atau yang lainnya, kita belum. Cuma yang ingin saya tekan di sini adalah langkah politik dari PKB yang menurut saya luar biasa ini. Dan ini saya yakin juga sudah dipikirkan. Misalkan nanti toh Anies kalah dalam putaran pertama, dalam putaran kedua nanti partai-partai koalisi Anies ini akan merapat kemana, itu kan yang penting kepentingan awal tadi, tokoh NU itu naik, diintegrasi bangsa itu bisa diminimalisir, bisa dimatikan langkahnya, itu yang paling utama. Pasca selesai nanti toh nanti kalah, itu urusan lain, nanti kita kaji lagi bagaimana langkah mereka. Tapi langkah hari ini itu sudah sangat, bagi saya luar biasa, cerdas, dan kemudian itu mirip-mirip cara berpikirnya Gus Dur ya. Jadi ini PKB di sini mau menang atau kalah, menang, pasti sudah menang. Karena kepentingan besarnya adalah menjaga diintegrasi bangsa dan mengangkat marwah dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama secara nasional. Walaupun mungkin tokoh tersebut tidak berafiliasi ke PKB, tapi dalam konteks ke-NU-an itu nanti juga akan memberikan dampak dan manfaat bagi NU secara umum ataupun secara kelembagaan. Ini luar biasa. Toh nanti setelah kita tarung kok kalah, mereka tarung dan kalah, itu urusan lain, sahabat. Ini cerdasnya gitu. Nanti mereka pasti akan mengolah strategi lanjutan harus bagaimana. Kalau melihat dari data dukung parlemen dari masing-masing calon, Anies Baswedan ini di 29,05%, didukung Partai Nasdem dengan 59 kursi, PKS 50 kursi, PKB 58, dan non-parlemen Partai Umat. Ini kan sebenarnya dukungan mereka itu kan seimbang, kursinya seimbang, tidak ada yang jomplang ya, 50-50-50-an semua lah, hampir 60 ya. Kalau Nasdem 59, PKB 58, yang besar itu. Kalau PKS 50. Tapi luar biasanya itu langkah yang diambil ini cerdas. Terus di Ganjar itu didukung dua partai parlemen sangat dominan, PDI 128 kursi,
Dan P3 19 kursi, non parlemen Perindo sama Hanura. Lah aku juga punya kursi sedikit ya. Jadi di koalisinya Ganjar itu 25,56%, 147 kursi ya, 147 kursi ini sahabat. Kalau ditonton dari peta parlemen, yang paling kuat ya Prabowo karena sudah 45%. Cuma kita nggak tahu nanti realita lapangan di bagaimana ya. Yang jelas langkah dari pasca Caimin menjadi wakilnya Anies itu ya gimana ya. Menurut saya sih dari pandangan kami sebagai representasi arus bawah ya, yang sering diskusi soal politik ini, kok seperti ternyata menurut saya langkah yang cerdas ya. Jadi langkahnya mirip-mirip Gus Dur. Apapun hasilnya tetap menjadi pemenang. Kenapa pemenang? Karena kepentingan besarnya adalah menjaga diintegrasi bangsa dengan mempolitisasi agama. Itu menjaga itu sebenarnya. Dia ada di posisi Aniesnya itu untuk menjaga itunya. Yang kedua, untuk justru pasca dia jadi calon wakil presidennya Anies, Pak Muhaimin ini, itu meningkatkan elektabilitas, meningkatkan nilai tawar dari tokoh-tokoh NU yang ada, yang sebelumnya itu belum dihitung. Karena yang dihitung itu kan tokoh-tokoh selain ketua umum partai kayak Erlangga Hartarto, kemudian yang punya Haritanu, kemudian Erick Thohir, kemudian siapa, Sandiaga Uno. Itu kan orang-orang yang awalnya dihitung karena mereka punya modal yang besar ya. Tapi pasca Muhaimin ini menjadi wakilnya Anies, justru petanya berubah. Dan hari ini bahkan Pak Mahfud, yang bahkan dalam salah satu wawancara podcast di media sosial itu banyak tersebar, beliau mengatakan 0 rupiah mahar. 0 rupiah mahar. Jadi tidak ada satu proses jual beli jabatan menurut informasi dari beliau dalam podcast. Cuma yang realitanya kita juga nggak tahu sih. Cuma menurut saya juga Pak Mahfud itu juga nggak kaya banget, nggak sebanding kalau dibandingkan Erick Thohir atau mungkin Haritanu atau mungkin Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto. Wah, itu jauh sekali kalau hartanya. Tapi kenapa kemudian PDI malah memilih Pak Mahfud sebagai wakil presidennya? Itu luar biasa. Bagian dari keberhasilan menurut saya manuver politik yang dilakukan oleh grupnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu luar biasa itu. Mungkin itu sahabat, mungkin ada hal-hal yang kurang menarik atau kurang berkenan, saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Tapi kalaupun memang ada satu hal yang bermanfaat, berguna, boleh silahkan di-share. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat. Nanti misalkan ini kok tanggapannya bagus, mungkin kita sedikit-sedikit ngomong politik ya, gak masalah. Karena yang jelas background saya dulu waktu zaman saya mahasiswa itu ya suka sih ngobrolin soal kondisi politik yang ada di Indonesia. Itu pandangan dari saya pasca Pak Anies Baswedan berpasangan dengan Pak Muhaimin Iskandar, itu menurut saya langkah yang sangat luar biasa. Akhirul kalam, punya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.